Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kita, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu hal yang sangat penting di dalam puasa adalah niat. Di mana pertemuan sebelumnya menjelaskan bahwa niat harus dilakukan di malam hari. Beberapa hal perkara yang terkait dengan puasa yang tidak kalah penting kita harus ketahui adalah perkara-perkara yang akan merusak pahala dan ibadah puasa kita ini. Maka kesempatan ini dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan pembatal puasa. Dari sekian banyak pembatal puasa, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah, ini saya rasa tak seorang pun yang akan ragu dan semua tahu, tapi kita saling mengingatkan. Yang pertama adalah makan minum. Pertama membatalkan puasa adalah makan dan minum. Di dalam literatur ilmu fikih, maka perkara makan minum ini tidak segampang yang kita kira. Karena sekilas kalimatnya gampang sekali, yaitu makan dan minum. Tapi dalam realisasi, dalam kehidupan kita, ternyata banyak masalah-masalah yang perlu kita kaji dalam masalah makan dan minum. Pertama yang terkait dengan masalah makan dan minum adalah rongga. Rongga di dalam badan kita sesuai dengan pendapat-pendapat ulama di dalam kitab fikih-fikih mereka, maka rongga yang disebut di sini adalah bukan saja rongga mulut. Jadi kalau kita artikan orang batal puasanya hanya makan dan minum, maka bagaimana kalau dia memasukkan air lewat hidung, memasukkan air lewat telinga dan sebagainya? Kan itu bukan makan. Nah, ternyata masalah ini panjang lebar dibahas oleh ulama-ulama kita di dalam fikih-fikih mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas itu satu persatu insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum yaitu memasukkan sesuatu dari rongga mulut. Nah, sementara ulama-ulama fikih kita menjelaskan rongga yang bisa termasuk ke dalam perkara yang membatalkan puasa apabila memasukkan sesuatu di dalamnya atau lewatnya. Pertama, rongga mulut, yaitu mulut. Kedua, rongga hidung. Ketiga, rongga telinga. Keempat dan kelima, rongga kemaluan, yaitu depan dan belakang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu-satu. Pertama, rongga mulut. Kapan memasukkan sesuatu ke rongga mulut sehingga menyebabkan puasa kita batal? Sepakat para ulama, batasan daripada membatalkan puasa ketika masuk sesuatu lewat mulut adalah melewati kerongkongan kita. Artinya apa? Ketika masuk makanan di mulut kita tapi belum tertelan, itu belum membatalkan puasa. Seperti misalnya kita sedang bawa anak kita, permennya jatuh di jalan, kebetulan permennya mahal. Permen sudah kita mau pegang di mana kita tidak tahu, maka permen itu kita masukkan ke mulut. Kita bawa pulang, setelah sampai rumah kita keluarkan. Batal nggak puasa kita? Tidak. Kenapa? Karena belum kita telan. Tapi kalau permen itu kita telan atau permennya tidak kita telan utuh, tapi sampai rumah yang tadinya sebesarnya segini, nanti pas kita keluarkan ukurannya lebih kecil lagi, berarti ada yang luntur. Lalu kita telan lunturannya itu, maka batallah puasa kita. Atau juga ada orang sesudah makan sahur, dan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti ini. Makan sahur. Setelah makan sahur, belum sempat sikat gigi, masuklah waktu subuh.
Nah, ketika berwudu atau yang penting sudah masuk waktu subuh, air liur masih kotor. Bahkan sela-sela ada sisa-sisa nasi atau lauk di sela-sela gigi, lalu ikut tertelan, batallah puasa. Apakah mutlak batal ketika tertelan begitu saja? Nah, ini dibahas oleh ulama. Pertama, bahasanya adalah kalau sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu bisa kita keluarkan, tapi kita malas untuk mengeluarkan. Bisa kita keluarkan, tapi kita enggan dan kita tidak hati-hati. Lalu ketika tertelan, batallah puasa kita. Karena tidak ada kehati-hatian. Tapi ketika bekas makanan itu sulit dijangkau, entah keselit atau bagaimana, lalu pas kita mau mengeluarkan secara tidak sengaja tertelan, maka ma'fu anhu, tidak mengapa dan tidak batal puasa kita. Karena tertelannya tidak sengaja. Yang namanya tidak sengaja, maka kita tidak kena hukum. Bila perlu kita sedang tidur, ada anak membuka mulut kita, kasih minum 1 gelas. Minum aja, jangan sengaja. Intinya akan membatalkan puasa, masuk sesuatu dari rongga mulut ketika kita telan dengan sengaja. Jadi banyak kejadiannya, contoh-contohnya yang tidak sengaja. Ibarat seperti kita sedang berwudu, lalu ada yang mengejutkan dari belakang, secara tidak sengaja air itu banyak yang tertelan. Nah, karena itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa kita. Itu yang pertama, rongga mulut. Lalu ada orang juga bertanya, sedikit-dikit berludah, sedikit-dikit berludah. Mereka salah. Bahkan berludah di depan orang itu bisa menyinggung perasaan orang. Bahkan bisa mengotori lingkungan. Ketahuilah bahwa ludah tidak membatalkan puasa. Dengan syarat ludah kita sendiri, jangan ludah orang. Kemudian, loh Ustadz kira-kira bagaimana bicaranya ini? Masa tidak mungkinlah orang akan menelan ludah orang lain. Hati-hati. Karena dalam dunia Islam, keromantisan rumah tangga adalah ciri-ciri rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi seorang suami istri saling cium. Bibir ketemu bibir mungkin kering. Tapi nanti lidah ketemu lidah. Nah, di sana ada air liur orang yang masuk. Air liur pasangan kita. Lalu air liur kita telan. Batallah puasa kita. Karena ada air liur orang. Tapi kalau air liur kita sendiri yang kita telan, maka itu tidak membatalkan. Itu syaratnya air liur kita sendiri. Kedua syaratnya air liur itu masih berkisaran di dalam mulut. Jangan nanti air liurnya sudah keluar di sini, lalu disedot, batallah puasa kita. Nah, jadi syaratnya air liur kita itu belum keluar dari area bibir kita. Kalau masih di dalam, maka boleh kita minum. Syarat yang terakhir air liur boleh ditelan itu adalah air liur tidak bercampur dengan apapun. Jadi sangat-sangat penting orang yang sudah makan sahur bersegeralah untuk sikat gigi, bersihkan mulut. Jangan sampai air liur kita itu masih bercampur dengan makanan. Kalau sudah masih bercampur, lalu masuk waktu subuh, kita telan air liur kita, masih ada rasa manis bagi yang minum teh, masih ada rasa lilak-lilak itu. Artinya masih campur lauk air liur lalu ditelan setelah masuk waktu subuh, maka batallah puasa kita. Itu masuknya sesuatu dari mulut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang satu ini yaitu membatalkan puasa, sesuatu yang masuk dari mulut, mudah-mudahan membuat kita lebih berhati-hati dalam ibadah, yaitu mulai menjaga diri, bersikat gigi, segalanya itu dilakukan sesegera mungkin setelah makan sahur. Dan karena kalaulah ibadah kita tidak benar, maka bagaimana Allah akan bisa menerima. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan bisa melanjutkan perkara-perkara yang harus kita ketahui secara darurat yang berkaitan dengan puasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat, selama kita di bulan Ramadan masih dalam wabah corona, perbanyak diri di rumah, jangan keluar rumah kecuali sesuatu yang sangat darurat.
Tapi jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak tarawih. Jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran. Perbanyak ibadah semuanya, tapi lakukan di rumah. Ini merupakan hikmah. Mungkin selama ini kita hanya mengaminkan doa orang, tapi jadikan momen ini agar doa Anda sebagai suami bisa diaminkan oleh anak dan istri. Kesempatan untuk belajar berdoa sendiri. Jangan bisanya hanya mengaminkan doa imam. Gunakan kesempatan ini dengan baik di rumah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.